adik-adik semuanya. Salam Tante. Apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis, Allahku besar. Yes, yes, yes. Oke, hari ini kita akan beribadah ya sayang. Namun sebelum kita beribadah, kita saat teduh dulu ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, sekarang kita sapa sekali lagi ya Tante. Iya. Saya sapa ya Tante. Iya, boleh Tante. Salam adik-adik semua. Shalom Tante. Apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis, Allahku besar. Yes, yes, yes. Nah, sekarang adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan kan, Dik? Siap dong Tante. Oke, Tante mau undang untuk bangkit berdiri ya Dik. Aduh, Iya. sampai grogi Goyangkan tantenya. dulu Ya. kakinya, Ya. tangannya Tante. Iya. Karena kita mau menyambut Natal, jadi Iya. semua sudah bersuka cita. Oke, Tante Iya. ulangi ya Dek. Tante akan undang untuk bangkit berdiri. Laskar Kristus. Yes. Tante, itu yang pakai baju merah nggak berdiri. Berdirilah sayang. Kita kan mau kurang pujian semangat. awal. Sekali lagi lah Tante, Ah, panggil ya, lagi sekali yuk. lagi ya. Iya. Laskar Kristus. Yes. Wih, pintar semua, keren. Hebat ya, Tan. Iya. Oke, nah sekarang kita angkat tangan kanan. Angkat tangan kanannya. kanan. Tahu nggak tangan kanan? Tahu dong Tante. Yo, diangkat tangan kanannya ya sayang. Kita hitung sama-sama dimulai dari Tante ya. 1, 2, 3, musik. Oke. Sekarang tepuk tangan di depan wajahnya dulu, bangunkan wajahnya. Iya, wake up, bangun ya. Kita akan bernyanyi. Untuk kami. Iya, kita akan bernyanyi Dia lahir bagi kami. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami. Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, penebus juru selamat dunia. Sekali lagi ya Dek, kita ulangi ya. Yang Tepuk lebih tangan semangat ya dong. Masih musik ya Dek. Harus semangat ya. Dia lahir bagi kami. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami. Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sekarang angkat tangannya di atas kepalanya. Kita akan bernyanyi setinggi-tingginya langit ya Dek. Iya Tante. Kita bernyanyi setinggi-tingginya langit ya sayang. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam
lagi ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus. Seindah-indah pelangi, Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesus. kasih Yesus. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Bapak Abraham, Iya, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. wih semangat sekali Tanti. Sampai nafas Tanti juga. Bahkan ada yang lompat-lompat tadi. Iya, keren sekali anak sekolah minggunya Pak. semuanya. Nah, sebelum kita mau masuk ibadah, Tante mau undang adik-adik Tante yang berulang tahun dalam Iya. minggu ini. Ada kan, Dek? Jadi buat adik-adik Tante yang berulang tahun dalam minggu ini, silahkan bangkit berdiri ya sayang. Iya, orang tua kami juga kalau ada yang berulang tahun boleh juga bangkit berdiri ya Tante. Ya, mau Iya. ulang tahun panjang umur, Umur, atau iya. pernikahan juga Pernikahan. bangkit berdiri. Iya. Oke adik-adik Tante, kita sama-sama mengucapkan doa ya Dek. 1, 2, 3 ya. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, sekarang ambil buku nyanyiannya sayang. Udah diambil buku nyanyiannya? Nah, silahkan dibuka buku nyanyiannya 547 ya Dek. Kita akan bernyanyi biar anak-anak datang. Kita nyanyikan ya Dek. Biar anak-anak datang, sabda Yesus menghambur. Mari datanglah semua, dengar suara penebus. Hai temanku, jangan tunda, pada Yesus datanglah. Hai temanku, jangan tunda, pada Yesus datanglah. Iya, kita satukan hati, kita berdoa, duduk dengan tenang. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia Tuhan yang boleh memberkati kami hingga pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, karena sekarang kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, turunkan Roh Kudus-Mu untuk hadir di hati kami masing-masing, supaya kami Tuhan boleh mengikuti ibadah dengan hikmat dan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami bersuka cita di mana kami mau menyambut Natal Tuhan, hari kelahiran-Mu. Dan di dalam sukacita kami tetap berdoa Tuhan, di masa pandemi COVID-19 Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus boleh menjaga dan menolong kami, menjauhkan kami dari wabah tersebut. Tuhan pimpin kami, Tuhan tolong kami, biarlah Tuhan wabah itu jauh dari kami. Tuhan Yesus, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik kami semuanya. Iya, sebelum kita masuk ibadah, supaya anak-anak sekolah minggu mempersiapkan buku nyanyiannya, Alkitab dan juga katekismusnya. Selama kita beribadah, supaya anak-anak kami duduk dengan rapi dan sungguh-sungguh mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini.
Kita mulai ibadah kita Minggu tanggal 19 Desember 2021. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 40 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Di ayat yang kedua semua bangkit berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa bersama. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Anak kami dipersilakan duduk kembali. Anak kami yang ada di rumah, kita dengarkan hukum Tuhan atau titah yang kelima dan maksudnya. Titah yang kelima. Hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kepada Tuhan supaya kita dapat melaksanakan sesuai dengan hukum-Nya. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian nomor 686 ayat 1, semua bangkit berdiri. Berjalan di
kita berdoa. Kita sama-sama meminta pengampunan dosa kepada Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Kita duduk kembali. Kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian nomor 45 ayat 1. Anak-anak kami yang berada di rumah, firman Tuhan atau ayat bulanan di bulan Desember diambil dari Yehezkiel pasal 34 ayat 23. Demikian firman Tuhan, Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan mengembalakannya, yaitu Daud, hambaku. Dia akan mengembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian nomor 41 ayat 1, semua bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta sekolah minggu. Ya, shalom buat anak-anak kami semuanya. Kita dengarkan warta anak sekolah minggu, Minggu tanggal 19 Desember 2021. Yang pertama, ibadah. Ibadah kita masih tetap online. Jadi buat anak-anak kami, biarpun kita ibadah online, masih tetap di rumah supaya anak-anak kami tetap semangat dan berusaha untuk lebih semangat lagi untuk memuji nama Tuhan. Dan yang kedua, buat anak-anak kami dan juga guru-guru sekolah minggu supaya tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak dan juga memakai masker. Dan yang ketiga,
karena sebentar lagi kita mau Natal. Buat anak-anak kami, sekalipun kita tidak mengadakan Natal di bulan Desember ini, tetapi anak-anak kami harus tetap semangat, jangan berkecil hati. Kita berdoa bersama supaya COVID-19 segera berlalu dari bumi ini, kita bisa berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam gereja. Dan selanjutnya secara khusus buat anak-anak kami yang kelas 6, supaya tetap menghafal hukum Taurat yang pertama sampai yang ke-10 beserta artinya. Dan yang kedua doa Bapa kami dan juga pengakuan iman rasuli. Karena ini adalah bekal buat anak-anak kami yang kelas 6 masuk ke jenjang remaja. Hanya ini saja warta anak sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 44 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Buat adik-adik kami sekolah minggu yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengambil sikap yang baik, duduk semua, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami, hingga kami berkumpul di tempat kami masing-masing, untuk bersekutu dengan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menyapa kami melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Terangi hati dan pikiran kami supaya kami dapat menerima firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, mari kita persiapkan Alkitab kita. Kita buka firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat 38. Lukas pasal 1 ayat 26 ayat sampai ayat 38. Inang bacakan. Adik-adik kami di rumah semua memperhatikan dan mendengarkan. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea
bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, siapa yang kenal dengan Maria? Ayo tunjuk tangan. Siapa yang pernah mendengar nama Maria? Inang pernah, tapi bukan Maria Ibu Yesus. Ya, siapa yang pernah mendengar nama Yusuf? Ayo tunjuk tangan. Ternyata banyak. Yusuf siapa? Yang pastinya Yusuf, ayah dari Yesus, pernah kita dengar melalui cerita Alkitab. Maria, ibu Yesus, pernah kita dengar melalui cerita Alkitab. Tapi ada nama yang sama bukan? Iya, banyak nama yang sama. Tetapi bukan Maria ibu dari Yesus. Yusuf bukanlah ayah dari Yesus. Jadi ketika itu Maria dan Yusuf masih bertunangan. Tahu bertunangan? Tahu? Ada pernah dibisikkan anak sekolah minggu dulu sama Inang, kalau bertunangan itu Inang, tukar cincin katanya. Terus bawa bawa makanan, entah bawa barang. Siapa yang datang dan siapa yang dijumpai? Ini pihak laki-laki datang ke rumah pihak perempuan. Di sana mereka bercerita atau berbicara tentang adat dan lain sebagainya, ya kan? Itu menyatakan bahwa sebentar lagi mereka akan menjadi suami istri melalui pemberkatan nikah. Jadi namanya bertunangan, belum suami istri, masih pacaran, ya kan? Ketika Maria dan Yusuf waktu itu masih bertunangan, malaikat Gabriel menjumpai Maria, datang ke rumah Maria. Rumahnya di kota Galilea bernama Nazaret.
malaikat Gabriel itu adalah suruhan Allah. Jadi malaikat Gabriel datang ke rumah Maria menyatakan dengan suara yang sangat enak didengar. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Yang pastinya kita pernah mendengar salam dari tamu kita yang datang ke rumah kita, ya kan? Contohnya, shalom katanya. Kita menyahut dari dalam rumah kita, shalom. Itu balasannya, ya kan? Ini. Jadi malaikat Gabriel juga menyatakan salam. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Yang pastinya saat itu Maria terkejut. Oh, ada apa ini? Salam yang bagaimana ini? Apa artinya salam itu? Kemudian malaikat Gabriel mengatakan, jangan takut hai Maria. Jangan takut hai Maria. Yang pasti orang yang pernah datang ke rumah kita, kalau tidak pernah kita dengar, kalau tidak pernah kita kenal, tidak pernah kita lihat rupanya, wajahnya, ya kan? Tentu saja anak-anak sekolah minggu bisa juga takut, ya kan? Iya. Ada rasa takut, terkejut, sehingga malaikat Gabriel menyapa Maria lagi, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Wow, terkejut bukan dengan perkataan malaikat Gabriel? Aku seorang gadis belum punya suami. Kok malaikat mengatakan kepada saya, sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, engkau akan menamainya dia Yesus. Tercengang kan? Tetapi anak-anak sekolah minggu, ingat, Tuhan itu punya kuasa. Tuhan itu berhak memilih siapa saja orang yang akan disuruhnya untuk menjadi pembawa berita keselamatan. Itu dia, Maria dipilih oleh Yesus sebagai pembawa berita keselamatan melalui kelahiran Yesus Kristus dari rahimnya sendiri. Tentunya pada zaman Maria, Yusuf tunangannya kan pasti tidak menerima. Loh, aku dengan dia tidak pernah dekat-dekatan dong. Contohnya ya kan? Loh, dia bisa mengandung. Loh, kok dia bisa sebentar lagi melahirkan? Yang pastinya Yusuf tidak mau dikatain orang bahwasanya Yusuf itu berbuat yang tidak baik kepada Maria, ya kan? Karena Maria itu anak yang baik, Yusuf juga anak yang baik. Tapi yang dikatakan firman Tuhan kepada adik-adik sekolah minggu di rumah, Tuhan memilih anak yang baik untuk dipakai sebagai pemberita keselamatan. Bisa juga loh adik-adik sekolah minggu di rumah, Tuhan berkenan memilih kamu, ya kan? Makanya kita harus berlomba, belajar, menjadi seorang anak yang baik, turut akan perintah orang tua, rajin berdoa, rajin ke sekolah minggu, rajin belajar, ya. Jangan sempat diperintah dulu baru bekerja. Lihat, mana yang bisa kamu kerjakan di rumah, ayo kerjakan. Mana yang bisa kamu bantu, atau ada orang lain atau nenek-nenek yang sedang menyeberang, kalau kamu bisa menyeberangkan, ayo. Kalau tidak,
tunjukkan ini jalannya. Seperti itu, harus menjadi anak yang baik. Supaya kita dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya sebagai pemberita firman Tuhan, menjadi pemberita keselamatan. Itu. Jadi Maria dan Yusuf menerima tugas tanggung jawab dari Allah sebagai pemberita, pembawa keselamatan kepada semua bangsa, kepada seisi dunia. Itu yang kita rayakan sebentar lagi, ya kan? Sebentar lagi kita sampai ke perayaan Natal. Tentunya kita dengan sukacita, sekalipun tidak ada baju baru karena tidak ada liturgi, sekalipun tidak ada sepatu baru karena tidak berliturgi, ya kan? Sekalipun tidak dikasih jajan karena tidak ada perayaan Natal dan lain sebagainya, jangan berkecil hati. Tetapi selalu berbuat yang terbaik, menjadi anak yang baik, supaya kamu dipakai oleh Tuhan sebagai pemberita firman Tuhan melalui kehidupan kita semua, ya kan? Jadi untuk itu adik-adik sekolah minggu kita diajarkan untuk selalu mensyukuri apa yang ada dalam hidup kita. Bagaimana caranya mensyukuri apa yang diberikan oleh Tuhan? Selalu mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kalau sedikit pun rezeki mama sama bapak di rumah, ucapkan terima kasih Tuhan. Engkau masih memberikan kesehatan bagi bapak sama mamaku. Engkau masih memberikan kesempatan untuk bekerja mencari uang, untuk bisa menafkahi keluarga kami. Kalau Tuhan memberikan atau teguran kepada kita melalui apa saja pun itu, ya kan? Selalu mengucap syukur, terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan napas kehidupan bagiku. Ketika kesembuhan diberikan kepada kita, ayo mari kita selalu berbuat yang terbaik. Karena hinaan, cacian, makian yang diterima oleh Yusuf dan Maria itu semua tidak mampu menghambat sukacita dunia ini dalam menyambut kedatangan Yesus Kristus melalui kelahirannya. Itu. Jadi jangan takut menyatakan kebenaran, jangan takut mensyukuri apa yang kamu dapat hari ini, jangan takut mensyukuri apa yang kamu hadapi hari ini kepada Tuhan. Itu semua berkat Tuhan. Amin. Amin tentunya. Jadi untuk itu adik-adik sekolah minggu mari kita menyatakan kepada semua orang, meyakinkan semua orang, meyakinkan bapak kita, mama kita, jangan pesimis menjalani hidup. Selalu mensyukuri apa yang ada didapat pada hari ini. Kita menyatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, karena Tuhan selalu beserta kita. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berdiam, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita cita-citakan, kalau kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, yakinkan dirimu dan nyatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun yang saya inginkan, Tuhan akan berikan pada waktunya. Karena Tuhan itu selalu menyertai hidupku. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau meyakinkan kami di setiap langkah, di setiap kehidupan yang kami hadapi. Engkau selalu beserta dengan kami. Engkau mendengarkan jeritan kami, permohonan kami. Engkau memberikan apa yang perlu dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan kami mengucap syukur atas segalanya. Kiranya Tuhan selalu memberikan waktu dan kesempatan bagi kami, mengajari kami untuk selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Melakukan apa yang sesuai dengan firman-Mu. Jadikan kami anak-anak sekolah minggu menjadi pembawa keselamatan, membawa berita firman-Mu kemanapun kami pergi dan dimanapun kami berada. Kiranya melalui firman-Mu
hidup kami berjalan dalam terang Allah. Untuk itu Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Berkati anak-anak-Mu sekolah minggu dimanapun mereka berada yang mengikuti ibadah ini. Kiranya Tuhan yang selalu beserta dengan mereka. Engkau Tuhan membimbing mereka menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang menjadi kesukaan Allah. Anak-anak yang baik di hadapan orang tuanya yang mau mendengarkan nasihat-nasihat orang tuanya. Kau berkati juga Tuhan semua orang tua kami dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan pada hari ini. Engkau memberikan kasih setia-Mu dan karunia-Mu kepada mereka, supaya melalui mereka Tuhan kami dapat senantiasa bersuka cita di dalam rumah kami masing-masing, mensyukuri segala berkat karunia yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi. Kita mau mengumpulkan persembahan kita, semua anak-anak kami, untuk mengangkat tangan kanannya. Kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan, diberikan yang cantik ya. Semua mengangkat tangannya tinggi-tinggi, kita mengucapkan janji kita kepada Tuhan. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. Hupelehon ma peleaku dang margabus au Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 585 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Di ayat yang kedua semua bangkit berdiri. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniaku
kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya, dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.